sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebagaimana biasanya sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu semua sehat? Suara saya jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah kita sudah lama nggak bertemu Bapak Ibu ya. Maka karena sudah lama kita nggak bertemu, saya akan menyampaikan tentang tema yang jarang sekali saya sampaikan. Tujuannya apa? Karena sesekali kita bertemu, semoga tema yang saya tinggalkan ini bisa menambah wawasan kita, yang selama ini salah kita perbaiki, yang tidak melakukan alhamdulillah. Saya akan membahas yang jarang dibahas di luar sana, yaitu tentang apa yang dibolehkan dan yang sangat dilarang, bahkan diharamkan ketika kita berada di dalam masjid. Bapak Ibu yang saya sayangkan Allah, sehari semalam berapa kali ke masjid Bapak Ibu? Minimal 2 kali lah, 3 kali Bapak Ibu ya. Bahwa selama ini jarang sekali dibahas tentang apa saja yang diharamkan dan dibolehkan ketika kita berada di dalam masjid. Kita mulai Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, saya random aja supaya nanti bisa diperbaiki kalau salah. Yang pertama, saya acak-acak aja Bapak Ibu ya, kita tidak berurutan supaya lebih paham. Yang pertama, dilarang atau dimakruhkan berlari-lari atau tergesa-gesa datang ke masjid walaupun terlambat, nggak boleh. Di masjid manapun, mau di Mekah, Madinah, atau di masjid di tempat kita, misalnya Bapak Ibu dalam keadaan masbu maksudnya adalah terlambat, maka Bapak Ibu jalan tergesa-gesa atau berlari-lari itu dimakruhkan. Suatu ketika Rasulullah SAW berada di dalam masjid dan dia melihat ada sebagian sahabat yang tergesa-gesa bahkan ribut jalan ke masjid. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Tuh kenapa orang di luar pada ribut?" Apa kata orang itu? Orang itu berkata, "Kami tidak ingin terlambat ya Rasul. Kami ingin menyerukan panggilan Allah, kami ingin datang lebih awal sehingga kami tergesa-gesa." Apa kata Rasulullah? "Berjalanlah seperti biasa, sambunglah sholatmu yang ketinggalan, dan sesungguhnya masmu tetap dapat 27 derajat." Jadi hati-hati. Di Mekah, Madinah banyak kita tengok orang mau ke masjid terlambat, tergesa-gesa. Kalau mau tepat datang awal, maka datanglah sejak awal. Tergesa-gesa ke masjid hukumnya makruh. Lalu sahabat kemudian bantah, "Mana mungkin ya Rasul, itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bukankah datang ke masjid adalah sebuah keutamaan?" Apa kata Rasulullah?
Beliau mengeluarkan sebuah dalil, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sahabatku, baik kata kalian belum tentu baik di mata Allah. Buruk kata kalian, jangan-jangan itulah yang baik di mata Allah. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang hati-hati, kalau terlambat ke masjid jangan tergesa-gesa, jangan lari-lari, nanti ketahuan kita nggak pahamnya. Oke? Nah itu ya. Nah yang pertama, yang kedua, adab ke masjid kita dianjurkan untuk berwudu. Kita tahu itu. Nanti kita dengar sampai akhir supaya saya akan bahas apa yang diharamkan dilakukan di masjid. Masuk masjid kita disunahkan berwudu. Kalau mau sholat diwajibkan berwudu. Kalau sekedar masuk disunahkan wudu. Itu beda. Hukum wudu ada dua. Yang pertama adalah wajib. Yang kedua adalah sunnah. Kapan wudu dikatakan wajib? Wudu dikatakan wajib saat mau sholat, saat mau tawaf. Wudu dikatakan wajib saat sholat, saat tawaf. Tapi wudu juga bisa jadi sunnah. Kapan wudu jadi sunnah? Saat mau baca Quran, saat mau berhubungan badan, saat sedang mau sekedar majelis taklim, saat mau sholawatan, saat mau hadir pengajian, saat mau keluar rumah, saat mau masuk rumah, itu wudu jadi sunnah. Semuanya adalah sunnah. Yang wajib adalah saat kita tawaf, saat kita sholat. Masuk masjid, kalau mau sholat wajib wudu, kalau tidak sholat sunnah wudu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, masuk masjid kita selalu berdoa. Apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kan gitu ya. Apa makna? Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Bayangkan orang yang rajin masuk masjid selalu PDKT sama Allah. Ya Allah, sayangi aku. Ya Allah, sayangi aku. Ya Allah, sayangi aku. Kira-kira kalau PDKT terus sama Allah, kira-kira lama-lama Allah sayang enggak? Lama-lama sayang. Maka salah satu orang yang paling disayang oleh Allah adalah yang rajin datang ke rumah Allah karena selalu PDKT sama Allah. Oke? Kemudian selanjutnya, masuk masjid seandainya tidak terdengar suara azan, kita disunnahkan sholat sunat tahiyatul masjid. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa. Seandainya ada suara azan, disunnahkan tetap berdiri. Saya pelan-pelan ya, saya pelan-pelan. Pertama, jangan tergesa-gesa masuk masjid. Ke masjid dari rumah jangan tergesa-gesa. Yang kedua, diwajibkan atau disunnahkan mengambil wudu. Oke? Yang ketiga, baca doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Oke? Setelah itu nyampe masjid, kalau belum azan, maka disunnahkan tahiyatul masjid. Kalau sudah sedang azan, disunnahkan tetap berdiri. Pernah tengok orang lagi azan berdiri, Bapak Ibu? Itu orang lagi azan berdiri, bukan ngangak-ngangak ya Bapak Ibu. Berdiri itu melaksanakan sunnah. Bahwa disunnahkan saat azan kita tegak berdiri. Nah, itu hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Jadi saat azan disunnahkan berdiri ya. Berdiri aja, jawab azan. Jawab azan hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Azan tidak boleh bercerita. Menjawab azan wajib, bercerita hukumnya mubah, tidak boleh. Azan tidak boleh baca Quran. Saking taatnya lagi azan pun baca Quran. Jangan. Baca Quran hukumnya sunnah, jawab azan hukumnya wajib. Azan, diam, dengar, jawab. Titik. Azan tak boleh cerita. Azan jangan zikir. Azan tak boleh baca Quran. Karena menjawab azan hukumnya wajib. Jadi sunnah kalau nyampe masjid, terdengar suara azan, berdiri, diam, jawab azan. Ada orang azan dengan tasbih dia. Subhanallah, subhanallah. Tak betul. Ada orang azan dia baca Quran aja. Tak betul. Karena baca Quran hukumnya sunnah, menjawab azan hukumnya wajib. Sama dengan ada ustadz berceramah di depan, dia baca Quran di belakang. Tak betul.
baca Qur'annya sunnah, sementara mendengarkan ceramah ustaz hukumnya wajib. Kami tidak ngerti ceramah ustaznya ustazah, lain ujung lain pangkal, anggu-anggu aja lah. Tidak usah baca Quran saat ustaz ceramah, karena mendengarkan ceramah ustaz hukumnya wajib, baca Quran hukumnya sunnah. Didengar aja tak ngerti juga kita, apalagi tak didengar. Jadi tempatkan hukum pada tempatnya, anzilil hukma nazilaha, tempatkan hukum pada tempatnya. Ustaz ceramah di depan, ibu dengar, anggo-anggo diam. Boleh bercerita? Boleh, cerita tentang tema ceramahnya saja. Jadi tak boleh ustaz lagi ceramah, wah tak jelas ceramah ustaz, lain ujung lain pangkal, padangan tu aku bagus aku baca Quran. Jangan, ya, karena baca Quran sunnah. Sama dengan azan, jawab azan wajib, ibu tegak sunnah. Antara azan iqamah, saya pelan-pelan aja, agak sulit sikit. Antara azan dan iqamah ada namanya sholat rawatib. Sholat sunat rawatib hukumnya sunnah muakkad. Tapi ceritanya kita nyampainya tadi saat orang azan. Kita belum lagi tahiyatul masjid, tapi kita pengen juga sholat rawatib. Gimana tuh ceritanya? Kita nyampe masjid, orang azan kita dengar, kita jawab. Antara azan dan iqamah, kita pengen sholat sunat rawatib, kita juga pengen tahiyatul masjid. Maka yang mana duluan? Saya pelan-pelan. Rawatib hukumnya sunnah muakkad, tahiyatul masjid hukumnya sunnah biasa. Maka saran saya, dulukanlah sholat rawatib, karena hukumnya sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Terus tahiyatul masjidnya kapan ustazah? Tahiyatul masjid saya luruskan, tahiyatul masjid bukan sholat sebelum duduk. Saya ulangi, tahiyatul masjid bukan sholat sebelum duduk, tapi tahiyatul masjid adalah as-sholah indal masjid, sholat selama kita berada di masjid. Sahabat Rasul sering duduk, lalu Rasul ngomong, "Kom, bangun, hayya nahtamilallah tahiyatul masjid." Yuk kita bangun, kita lakukan tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid adalah sholat selama ibu berada di masjid. Silakan rawatib duluan. Kalau masih ada waktu menjelang iqamah, boleh tahiyatul masjid. Kalau tidak ada waktu, sholat aja dulu kayak biasa. Setelah sholat baru tahiyatul masjid. Bisa, selagi berada di dalam masjid. Kecuali habis subuh dan habis asar. Jangan. Nah, ibu ini yang saya sayangi karena Allah. Udah berapa coba pahalanya itu? 1, pahala sunnah wudhu. Kedua, pahala baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Ketiga, pahala sholat sunat tahiyatul masjid. Yang keempat, pahala tegak sunnah menjawab azan, tegaknya. Yang kelima, pahala menjawab azannya. Yang keenam, pahala sholat rawatibnya. Banyak pahala ibu-ibu. Kalau datang ke masjid tidak sampai setengah jam, banyak pahalanya. Masya Allah. Oke? Saya terlalu cepat tidak? Oke. Nah, sunnah selanjutnya. Sebelum kita bahas apa saja yang dimakruhkan, maaf, sebagian ulama mengatakan diharamkan di masjid. Tak boleh lakukan itu. Yang lalu biar berlalu. Sunnah dulu. Sunnah selanjutnya, disunnahkan berpindah tempat setiap sholat dalam masjid. Misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid di sini, pindah lagi rawatibnya pindah, pindah lagi sholat fardunya pindah, pindah lagi sholat sunnah ba'diyahnya pindah lagi. Pindahnya jangan jauh-jauh sampai 1 kilo, pindahnya dekat-dekat aja, 1 jengkal cukup. Ini pindahnya sampai ke pojok. Apa tujuan orang pindah-pindah di masjid? Kenapa sholat rawatibnya di sini, sholat fardunya di sini, sholat lain dia pindah. Bahkan kalau dia iktikaf di masjid, dia iktikafnya di sini, sholat rawatib, sholat taubatnya pindah lagi, sholat hajatnya pindah lagi. Kenapa itu orang pindah-pindah? Itu sunnah hukumnya. Apa tujuannya? Karena di yaumil akhir, setiap tempat sujud kita akan menjadi saksi di yaumul hisab.
maka semakin banyak tempat sujudnya, semakin banyak saksinya. Ustaznya, apakah di masjid aja kami pindah-pindah? Tidak. Sholat di rumah juga disunnahkan pindah-pindah. Tapi jangan sholat zuhur di dapur, sholat asar di kedai, jangan. Pindahnya satu jengkal saja. Yang penting tempat sujudnya berbeda. Oke? Yang penting tempat sujudnya berbeda. Itu sunnah hukumnya. Janganlah jauh-jauh kali pindahnya. Lupa, tadi aku sholat apa ya? Lupa. Nah, itu disunnahkan. Memindahkan tempat sujud dari satu ke satu yang lain. Kemudian selanjutnya, kita bahas yang sunnah-sunnah dulu. Disunnahkan untuk pergi ke masjid melewati jalan yang berbeda. Melewati jejak yang berbeda. Lebih tepatnya jejak yang berbeda dalam hadis, bukan jalan. Kalau jalan saya takut nanti ibu ke masjid lewat sini, pulang lewat pasar loket. Kenapa? Karena telapak kaki kita akan menjadi saksi di yaumil akhir, untuk kemudian menjadi saksi langkah kita menuju ke masjid. Jadi ibu pulang lewat jalan sini, ibu pergi lewat jalan sana. Jangan berputar pula, ibu tidak pulang-pulang. Kok tidak pulang-pulang, kata suami? Kata ustazah, memutar dulu pak. Jangan. Iya, jalannya aja dibedakan supaya menjadi saksi di yaumil akhir. Masya Allah, indahnya kalau ngerti ilmunya. Udah berapa banyak pahala yang ibu dapat kalau ibu ngerti ilmunya. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Insyaallah saya berharap kita semua yang mendengar Allah mudahkan mendapatkan ilmu sehingga mudah mengamalkannya. Sama-sama ke masjid, tapi kalau ngerti ilmunya banyak pahalanya. Orang ke masjid juga, kita ke masjid juga. Tapi kalau ke masjid kita tidak tergesa-gesa, pergi lain, pulang lain, lagi azan kita tetap berdiri, mendengarkan, menjawab azan dengan sunnah berdiri, kita pindah-pindahkan tempat sujud, Masya Allah, waktu sama, energi sama, tapi kalau ada ilmunya, banyak pahalanya. Setuju? Nah, ya, pindah-pindah. Selama ini jemaah pindah-pindah juga, tapi pindah karena panas. Kenapa pindah? Panas. Coba tanya sama teman ibu, kenapa pindah? Panas. Padahal pindah itu adalah sunnah. Oke? Nah, ini adalah hal yang disunnahkan. Masya Allah, cuma setengah jam, 1 jam di masjid, pahalanya luar biasa. Tapi ini rumah Allah, musola rumah Allah, masjid rumah Allah. Apa beda masjid dengan musola? Kalau musola dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat. Kalau masjid dipakai 5 waktu, dipakai Jumat. Setiap pergi ke rumah orang pasti ada aturan. Makanya ada namanya adab bertamu ke rumah manusia. Ke rumah Allah banyak sekali aturannya. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan kaget kalau saya sebutkan apa saja aturannya. Ke rumah manusia aja banyak aturan. Salam cukup 3 kali, kan gitu kan? Kemudian masuk rumah jangan pelangak-pelongok. Oh, cantik rumah dia. Tahun berapa dibangun nih? Cash atau kredit nih? Jangan. Itu adab ke rumah. Jangan tanya apa yang tidak ada. Dikasihnya sup, soto, makan aja. Jangan ditanya. Oh, ini kalau ada kerupuk mantap nih. Jangan. Nikmati aja. Ini enggak. Kok kalau ada kerupuk mantap nih. Jangan. Apa yang ada nikmati. Apa yang dikasih nikmati. Yang tak ada jangan minta. Itu adab. Makan nasi prasmanan. Ini kalau ada sambal lado jengkol mantap. Wah, jengkolnya enggak ada. Entah apa-apa aja yang disebut. Jadi jangan tanya apa yang enggak ada. Saya sering ceramah ke rumah jemaah. Sudah 20 tahun saya ceramah. Banyak kejadian yang saya dapat. Saya dikasih sama jemaah gelas air pakai gelas yang warna putih itu, Bu. Jadi enggak nampak kan ada air atau enggak. Gelas apa namanya itu, Pak? Gelas keramik ya? Saya haus. Saya mau minum. Saya buka gelas itu, kosong isinya, Pak. Kosong, lupa dia naruh.
Itu sudah beberapa kali saya alami. Tapi demi Allah saya nggak akan bilang, bu kosong bu, tidak. Karena adabnya adalah yang tak ada jangan diminta. Paham? Dikasihnya kita sendok biasa, minta pula garpu mana? Jangan tanya apa yang tidak ada, nikmati apa yang ada. Ke rumah orang ada adab, apalagi ke rumah Allah. Ya, gitulah. Itu bab lain lagi ya. Adab bertamu itu lain lagi. Kapan-kapan dibahas. Ini yang saya sayangi karena Allah. Rumah Allah ada adab. Apa adabnya? Yang pertama, mohon maaf. Kalau bertentangan dengan yang selama ini sudah ada. Bahwa dimakruhkan. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan diharamkan untuk kita berjual beli di dalam masjid. Nah, ini mohon maaf hadis sahih. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan An-Nasa'i. Bahwa la barakatullah inda tijaratih. Allah melarang orang-orang yang berjual beli di masjid. Apa dalil? Suatu ketika Rasulullah menengok orang berjual beli di masjid, Rasul ngomong, Allah tidak akan berkahkan itu jualannya. Dua pendapat ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Makruh adalah dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Haram dikerjakan berdosa. Jadi Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan berjual beli dalam masjid. Dapat untung tidak berkah. Ini belum selesai nih, pelangak pelongo onde, gimana nih? Dapat untung tidak berkah. Tapi saya pengen ustazah, ada jemaah pengajian pengen jualan gamis. Ada jemaah pengajian buat peyek saya enak, 1 kilonya 40.000. Kami pengajian saling jualan, bagaimana caranya? Setelah pengajian, berjualah di teras masjid. Berjualah di luar masjid. Keluar dulu pintu masjid, baru kita berjualan. Boleh. Dalam masjid, tak boleh ada transaksi. Oke? Gelisah semua Pak, seperti itu. Oke? Nah itu ya. Nah, tapi di dalam masjid hanya boleh menghimbau saja. Menghimbau Bapak Ibu, ini ada gamis buatan Turki, cantik betul ini Bapak Ibu. Yuk kita beli, boleh. Nah, nanti transaksi di luar masjid. Oke? Yang kedua, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa tidak boleh di dalam masjid atau dilarang kita melakukan di dalam masjid. Masjid dijadikan tempat lewat untuk jalan motong. Paham enggak Bapak Ibu bahasa saya ini? Paham enggak ya? Masjid dijadikan tempat lewat jalan motong. Nah, gimana tuh bahasa Indonesianya? Ibu mau ke situ, ke rumah itu, tidak ada tujuan ibadah, buka sendal di situ, lewat motong Pak. Lewat jalan pintas, nyampelah ke rumah sana, tidak boleh. Keluar masjid kalau tidak ada tujuan ibadah. Jalan pintas, jalan pintas. Tidak boleh masjid dijadikan jalan pintas untuk menuju ke tempat tujuan yang tidak ada hubungan dengan ibadah sama sekali. Oke? Jadi sering terjadi di masjid mana-mana, lewat masjid itu. Misalnya acara 17 Agustus di lapangan masjid. Itu masjid cuma dijadiin jalan-jalan pintas untuk menuju ke lapangan, dari rumah ke lapangan, dari rumah ke lapangan. Itu tidak boleh. Ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau yang ini hukumnya haram. Dan yang nomor 3 ini sudah sering saya sampaikan. Bahwa diharamkan di dalam masjid, lewat di depan orang sholat. Saya pelan-pelan ya. Lewat di depan orang sholat yang tidak ada batasnya. Jadi begini, kalau Bapak Ibu mau lewat di depan orang sholat, pastikan ada sejadahnya.
di depan sejadah boleh lewat. Saya ulangi, di depan sejadah boleh lewat. Ada orang yang tidak paham, di depan sejadah pun dia tidak mau lewat, itu tidak betul juga. Jadi kalau mau lewat di depan orang sholat, lewatlah di depan sejadahnya. Ustazah, dia nggak pakai sejadah, yang ada cuman sejadah masjid misalnya. Kalau yang ada cuman sejadah masjid, kan sama aja, boleh lewat di depan sejadah. Ustazah, dia nggak ada sejadah sama sekali nggak ada sejadah ustazah. Ya udah, biasanya di depan tempat sujudnya dia punya pembatas, entah handphone dia pembatasnya, entah di pembatas itu adalah tasnya dia, boleh lewat di depan pembatasnya dia. Ustazah, dia tidak ada pembatas, tidak ada sejadah masjid, dia sholat aja kayak gitu ustazah. Maka gimana caranya? Cara selanjutnya adalah ibu-ibu kalau mau lewat, ibu yang cari pembatas. Contoh, ini ada orang sholat, ibu cari pembatas, ibu ambil kayak sejadah, atau bapak ambil handphone, atau bapak ambil pena, bapak letak di depan dia dulu, baru bapak kemudian lewat, dan baru kemudian diambil lagi barang kita. Oke? Gitu ya. Lewat di depan orang sholat sangat tidak boleh sama sekali, diharamkan. Lewat di depan sejadahnya, atau di depan pembatasnya, atau lewat di pembatas yang kita batasi dia sebelum kita lewat. Oke, yang pertama dilarang jual beli, yang kedua dilarang dijadikan tempat lewat, yang ketiga dilarang lewat di depan orang sholat. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah. Kemudian yang keempat adalah dimakruhkan, bahkan diharamkan. Ini untuk ibu-ibu nih banyak nih, bahwa diharamkan atau dimakruhkan menyempitkan wilayah orang sholat. Bapak Ibu pernah gak dengar nampak kejadian kayak gini? Dia lagi sholat, dibesar-besarkannya kakinya. Oh, kok ketawa? Pernah lihat gitu ya? Dia lagi sholat, kemudian dibesar-besarkannya kakinya. Orang menganggapnya seperti ini. Nanti waktu tahiyat akhir, saya kan duduknya miring tuh kata dia. Nanti daripada sempit, lebih bagus lagi geser sikit. Orang sempit gara-gara dia. Nah, ini adalah sesuatu yang dimakruhkan, tidak dibolehkan. Oke? Itu Bapak Ibu. Nggak boleh. Lagi? Entah nomor berapa saya tak tahu lagi. Pertama jual beli, yang kedua adalah lewat di depan orang sholat sebagai pintasan jalan, menyempitkan orang di masjid, dibesar-besarkannya kakinya, nanti sempit. Ngapa gitu? Ya, nanti kalau sempit aku nggak bisa tahiyat akhir katanya. Aku nggak bisa tahiyat akhir, sehingga yang terjadi adalah dia sempit-sempitkan orang. Itu nggak boleh. Oke? Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, dimakruhkan untuk mencari barang hilang di masjid. La radduha li syai'in akhar. Jangan mencari barang yang hilang di masjid, karena itu bukan tempatnya. An-Nasa'i At-Tirmizi. Maka Bapak Ibu di masjid barang dipegang, dijaga betul-betul, berharga atau tidak, dilarang untuk mencari atau mengumumkan, maaf pengurus masjid, barang hilang di dalam masjid. Selanjutnya,
Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, di dalam masjid disunahkan kita untuk melakukan yang namanya iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah diam sejenak melakukan 5 aktivitas. Ini nanti baru ada larangannya. Yang pertama, iktikaf itu adalah duduk diam di masjid. Ngapain? Yang pertama, zikir. Yang kedua, ingat kekurangan diri. Yang ketiga, sholat sunnah. Yang keempat, baca Quran. Yang kelima adalah berdoa. Itu aktivitas iktikaf. Saya pelan-pelan aja. Kalau ibu melihat ada orang yang sedang melakukan iktikaf di sudut, di ujung sana, atau di mana-mana, Bapak Ibu dimakruhkan untuk menyapa mereka kalau nggak penting. Saya jelaskan. Iktikaf ada 2 syarat. Yang pertama adalah diam. Yang kedua adalah di musola atau di masjid. Kalau yang membedakan iktikaf dengan zikir biasa adalah diamnya dan di masjidnya. Ustazah, saya di masjid iktikaf tapi sambil cerita, itu bukan iktikaf namanya. Ustazah, saya baca Quran kok dari maghrib sampai isya, tapi sambil ngomong-ngomongin tetangga sikit yang julid gitu. Itu bukan iktikaf namanya. Iktikaf harus diam. Tidak boleh melakukan pekerjaan mubah. Kalau buang angin, boleh ambil wudhu lagi. Kalau pengen buang air besar, boleh ngambil wudhu lagi. Menegur, menyapa orang iktikaf dilarang. Jadi habis doa berjamaah, kalau ada temannya masih berdoa, jangan ibu kutik-kutik dia. Tahu kutik-kutik, Pak? Woi, lama kali doanya mah. Jangan. Itu dilarang. Karena kadang-kadang setelah sholat berjamaah, setelah doa berjamaah, dia pengen sholat, dia pengen doa sendiri. Salamilah orang yang siap untuk disalami. Iktikaf adalah aktivitas pribadi. Kalau ada orang duduk, terjadi itu banyaknya di ibu-ibu itu. Iktikaf sambil masak-masak. Iktikaf itu diam di masjid. Ustazah, saya diam kok di rumah. Saya zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Tapi di rumah, bukan iktikaf namanya. Iktikaf itu ada 2 syaratnya, di masjid dan diam. Kalau ada orang di masjid diam, jangan diganggu, makruh mengganggunya. Jadi salami orang-orang yang siap disalami aja. Oke? Saya tidak tahu lagi yang keberapa Bapak Ibu. Sedikit lagi, beberapa menit lagi. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, apa hal-hal yang dilarang di dalam masjid? Di dalam masjid dilarang, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, mengadakan perkumpulan di luar perkumpulan ibadah. Misal, Bapak Ibu dalam masjid, rapat pembangunan masjid boleh. Bapak Ibu di dalam masjid rapat untuk pendirian MTS sekolah di masjid boleh. Bapak Ibu di dalam masjid rapat untuk pendirian pembangunan yang namanya pembangunan AC masjid boleh. Bapak Ibu rapat pembentukan panitia Ramadan boleh. Bapak Ibu rapat pembentukan panitia Syawal, khutbah Idul Fitri, khutbah Jumat boleh. Tapi kalau Bapak Ibu murni rapatnya, misalnya untuk rapat acara pemuda atau 17 Agustus, lebih baik di lapangan atau di teras masjid. Kalau murni dunia memang nggak boleh. Tapi kalau rapatnya murni akhirat itu boleh. Itu adabnya. Cincailah ustazah, nggak apa-apalah, santailah. Memang begitu aturannya Bapak Ibu. Kemudian makan minum itu nggak ada masalah. Lagi iktikaf makan nggak apa-apa. Iktikafnya sholat 2 rakaat, makannya 10 kali nggak apa-apa. Iktikafnya baca Qurannya 1 lembar, makan rambutannya 100 butir nggak apa-apa. Makan minum di masjid nggak ada masalah. Tidur di masjid boleh tak?
Tidur di masjid boleh tak? Tidur di masjid boleh, Pak. bahkan masjid dijadikan tempat tidur para musafir pada masa Rasulullah. Makanya di Masjid Nabawi itu ada namanya dulu orang-orang yang suka tidur di masjid, namanya Ahlus Sufah. Ahlus Sufah, ya. Ahlus Sufah itu adalah orang-orang yang suka tidur di dalam masjid dibanding di rumahnya. Boleh tidur dalam masjid, nggak apa-apa. Jadi kalau ada bacaan dalam masjid dilarang tidur, rasanya tidak usahlah, ya, biarkan saja. Nah, ada seorang sahabat Rasulullah SAW, alangkah baiknya saya tak sebutkan namanya, tertidur dalam masjid, kemudian beliau mimpi basah. Kemudian beliau bertanya kepada Rasul yang juga saat itu sedang tidur di masjid, "Ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah? Saya mimpi basah." Apa kata Rasulullah? Fadhab. Kamu pergi keluar masjid, kamu cukup mandi besar saja. Dan Rasul tidak memarahinya. Oke, jadi dibolehkan. Jadi jangan terbalik-balik. Jual beli boleh, tidur dilarang. Terbalik-balik. Atau misalnya rapat yang tidak ada hubungan dengan agama boleh, jual beli kemudian tidur dilarang. Itu jangan. Yang ada hubungan dengan agama boleh. Ya, mau dia rapat masjid, mau dia nikah akad misalnya kan, mau dia akad nikah, itu nggak masalah, bahkan dia dianjurkan. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, setidaknya ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita masuk ke dalam masjid. Fokuskan diri kita pada hal-hal yang sunnah untuk datang ke masjid, hindari hal-hal yang tidak sunnah datang ke masjid. Sebagai penutup, biar Bapak Ibu nggak bingung, seandainya ada orang yang belum mengerti, lalu kemudian dia berjualan di masjid, terus ada orang yang membeli, apakah barangnya haram? Barangnya tidak haram, jual belinya sah, cuman aktivitasnya yang Allah tidak suka. Jangan pula setelah ini, wih ini kemarin mukenani aku beli di masjid, woi buang aja lah, jangan. Haram bukan karena zatnya, aktivitasnya yang dilarang. Selama ini saya nggak tahu gimana, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Kita masuk rumah Allah untuk lebih baik. Ya dulu kan kita nggak tahu, ke depan kita perbaiki. Insya Allah. 3 menit lagi kita azan Bapak Ibu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga yang sedikit ini bisa menjadi wawasan buat kita. Yang lalu biar berlalu. Silakan lanjutkan aktivitas keagamaan di masjid, atau ada aktivitas yang mendukung supaya kegiatan keagamaan itu menjadi besar, seperti majelis taklim ada kuis, nggak apa-apa. Majelis taklim supaya didukung, supaya orang datang ada hadiah minyak bimoli misalnya, itu nggak apa-apa. Majelis taklim biar rame datang, ada jula-jula atau arisan, nggak apa-apa. Yang penting mendukung seluruh ibadah. Insya Allah. Demikian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.